Oke, selamat malam. Jadi kembali lagi bersama saya ya. Silahkan, ini website saya Mfahri Web ID. Jadi hari ini saya akan menunjukkan cara penggunaan Odoo secara sederhana ya. Mulai dari pembelian hingga penjualan ke kasir. Jadi ini adalah Odoo. Ini saya sudah menginstal Odoo pada Linux ya. Odoo itu apa sih? Odoo itu adalah aplikasi ERP yang saya kira sangat komplit ya, dimana Anda dapat memanajemen produk-produk secara otomatis, bahkan stok juga bisa dilihat perkembangannya baik atau buruk ya. Bahkan dia sudah bisa melakukan forecasting atau prediksi stok ini akan berakhir kapan. Itulah Odoo ya. Tapi kalau menjelasnya kita bisa cari Odoo ya, adalah biar kita lihat lebih enak nih kalau menurut yang bahasa Indonesianya ya. Nih kita cari. Oh ya, di sini saya menggunakan Odoo versi yang 13 CE atau yang versi Community Edition. Jadi ini benar-benar gratis aplikasi ini. Yang perlu disiapkan perusahaan adalah alat-alat hardware-nya saja. Untuk aplikasinya gratis karena ini bentuknya open source ya. Nih kita cari Odoo. Nih, Odoo adalah software bisnis yang paling banyak diunduh di dunia. Odoo digunakan oleh lebih ya, udah 3,7 juta pengguna di seluruh dunia, mulai dari perusahaan startup satu pengguna sampai yang besar. Jadi Odoo ini komunitasnya sudah tinggi ya. Ini Odoo nih ya. Ini saya sudah menginstal pada Linux. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaannya. Di sini saya menggunakan akun saya saja, masih pada localhost ya. Nih, ini tampilan Odoo. Jadi Odoo itu banyak aplikasi yang bisa digunakan, termasuk CRM, customer relasi manajemen, situs web dan lain-lain. Tapi karena fokus kita ke penjualan ya, jadi kita langsung saja. Yang saya pasang cuma persediaan ini. Jadi persediaan ini khusus untuk yang bagian gudang ya. Jadi di sini gudang bisa multi gudang ya, tidak hanya satu gudang, bisa gudang A, gudang B dan gudang C. Kemudian yang saya pasang lagi penagihan. Jadi pada bagian penagihan ini kita dapat melihat margin barang kita ya. Kemudian dan kita juga bisa melihat hutang dari customer kita yang sisa berapa ya. Ini banyak penagihan. Kemudian yang saya pasang lagi adalah pos. Odoo juga sudah terinclude pos. Maksudnya gini, pos itu adalah aplikasi kasirnya. Jadi kalian tidak untuk yang punya kasir tidak perlu membeli aplikasi kasir lain lagi, karena Odoo sudah menyiapkan aplikasi kasirnya secara kustomis dari. Jadi intinya dari gudang dan kasir itu sudah saling terhubung. Ke penjualan juga ya, dari penjualan. Nih, ketika ada penjualan ini, seperti contohnya jika ada sebuah perusahaan menjual sebuah produk, misalnya saya sebut semen, kemudian harus ada surat jalannya dan lain-lain, itu harus menggunakan penjualan. Dan terakhir adalah pembelian. Jadi pembelian ini akan tersinkron antara penjualan, pos, penagihan. Jadi ketika kita pembelian, maksudnya kita membeli barang dari customer, nanti akan terhitung di penagihan ya. Jadi saya langsung saja di sini saya contohkan. Pengaturannya banyak ya. Nih dari penjualan, pembelian. Jadi yang saya pakai itu penjualan, pembelian, persediaan dan penagihan. Untuk yang lain akan kita gunakan pada kesempatan yang lain juga ya. Ini saya contohkan nama perusahaan saya CP, dan dia juga bisa multi user yang pastinya ya. Saya contohkan di sini secara sederhana perusahaan saya. Jadi saya langsung dikasih saja ya. Perusahaan saya yang namanya CV Example Odoo Mfahri ini, saya ingin membeli barang. Jadi maksudnya saya membeli barang dari
customer, bukan, maksud saya dari distributor. Saya beli seperti ini, misal buat saya membeli misalnya pemasoknya distributor satu, ya, saya buat kemudian tanggal order, kemudian apa yang saya beli, misalnya saya membeli laptop Acer tipe A, ya, saya klik, kemudian bisa saya klik external link seperti ini tipenya adalah tipe produk dari storable produk, ya, bukan produk konsumsi, ya. Jadi masuk storable produk itu adalah produk yang ada jumlahnya, intinya ada kuantitasnya nanti, ya, akan bisa kita hitung di sini. Saya simpan, kemudian saya buat misalnya harganya 6 juta, ya. 1 2 3 saya buat 6 juta. Kemudian penjualan tersedia di pos, ya. Oke, saya simpan. Oke. Saya membeli dari distributor itu sebanyak 10 unit, ya, dengan harga satuan hanya 4.500.000. Oke, kemudian bisa juga terhitung pajak. Nah, oke, ya, saya langsung saja saya konfirmasi order. Oke, di sini harus terima produk dulu, ya. Saya contohkan di sini terima produk. Oh, tapi saya mau menunjukkan dulu, saya di sini ada 2 gudang persediaan saya. Pertama ada gudang dengan gudang asti, gudang 1 dan gudang 2. Ini gudang induk saya, ya. Jadi saya buat saja seperti ini. Nih, terima produk 10. Ternyata yang saya dapat hanya 5. Nih, berarti masih ada 5 produk lagi yang belum saya dapat. Nih, bisa seperti ini. Jadi dia bisa otomatis seperti ini. Jadi yang permintaan itu 10, yang selesai baru 5, bisa saya validasi. Tapi kalau minta keseluruhan bisa kita buat seperti ini. 5 ya, maksudnya di gudang induk, 5-nya lagi di gudang 1. Saya buat gudang 1 nih, di gudang 1 saya simpan. Saya 5. Jadi totalnya adalah 10. Jadi 5 di toko induk, 5 di gudang 1. Saya konfirmasi seperti ini, saya validasi. Oke, berarti sudah ada 10 barang yang masuk. Sekarang tinggal saya create billingnya. Kita cek di sini apakah sudah masuk data master produk. Mana tadi? Laptop Acer sudah ada 10 unit, ya. Kita lihat di on hand, di tangan. Nih, ya, 5 di WH stock, 5 di gudang 1. Sekarang saya akan menerbitkan billing pembelian. Ini. Oke, apakah ada masalah tadi? Tidak ada lagi, ya. Saya rekam. Oke. Jika saya bisa melakukan pembayaran di sini pada penagihan ini, setelah saya rekam di pemasok, intinya saya masih ada hutang 49.500.000 di sini pada distributor 1. Di sistem Odoo juga bisa membuat pakai sistem cicilan kita membayarnya. Misalnya saya baru membayar sebanyak 30 juta. Tuh. Oke. Validasi, ya. Berarti masih ada 19 juta. Ini enaknya di Odoo seperti ini. Kita lihat di penagihan, di pemasok, ya, masih ada 19 juta hutang saya. Kemudian saya lunaskan sajalah. Buat pembayaran saya lunaskan. Oke, jadi lunas. Barang saya ada 10 di sini. Mana tadi produk, ya, sudah lunas semua. Mana laptop Acer 10. Sekarang saya akan melakukan cek di persediaan data master produk. Ini ada 10, ya. Sekarang saya akan melakukan penjualan. Ada customer yang ingin membeli sebuah laptop kita sebanyak 5, ya. Nih, saya contohkan customer
satu. Saya contohkan lagi tadi laptop ya. Laptop. Oke, otomatis ini 6 juta harganya. Dia membeli sebanyak 2 laptop. Oke, sudah otomatis. Kalau ini bisa info lainnya. Kalau di sini berarti ini gudang asli, ini gudang satu. Kita mengambil dari gudang asli saja. Oke, kita konfirmasi. Oke ya, sudah 12 juta. Sekarang langsung kita buat faktur. Di sini barang belum keluar. Ya, kan harus dibuatkan surat jalan dulu. Kita buat faktur. Oke, kita create invoice seperti ini. Oke, kita rekam. Nih, ini bisa juga dicetak faktur, bisa kita lihat seperti ini. Kita lihat hasil cetaknya. Jadi seperti ini hasil cetak dari Odoo. Ya, selanjutnya kita bisa melihat di penagihan. Berarti ada ya 13.200.000 yang belum dibayar. Kemudian kita lihat di persediaan. Ada satu proses nih ya. Oke, bentar. Oh sorry, penjualan maksud saya. Tadi kita lanjutkan lagi ini 13.200.000-nya. Ini saya cek di sini persediaan data master produk laptop barang A itu masih 10. Mengapa masih 10? Itu dikarenakan kita belum mengeluarkan surat jalan. Untuk mengeluarkan surat jalan seperti ini, pengiriman, kita cek validasi yang kita selesaikan berapa? 2. Jika 2, maka langsung kita validasikan seperti ini, terapkan. Ya, berarti dengan anggapan barang sudah dikirim semua. Kita cek sisa ini 10. Ya, sisa 8 di tangan. Di mana gudang induk ada 3 dan gudang 1 ada 5. Jadi dia hanya mengacau di gudang induk. Selanjutnya faktur, saya buat ini lunas saja buat pembayaran. Customer kita misal sudah DP sebanyak 5 juta dulu. Ya, berarti dia masih ada 8.200.000 ya. Jadi dengan sistem Odoo kita bisa membuat sistem kredit juga ya. Oke, saya langsung lunaskan saja ini validasi seluruhnya. Selanjutnya kita cek di penagihan, kita bisa cek laporan produk margin terbuka hari ini. Ya, kita cek laptop Acer ini. Oke, jadi inilah harga rata-rata satuannya segini, kemudian marginnya berapa ya, dan masih ini masih min 33 ya, yang baru 12-an. Oke ya, seperti ini. Selanjutnya itu ada juga pos sistem kasir ya. Jadi sistem kasirnya seperti ini, sesi baru saya contohkan. Membeli laptop 1 secara cepat. Ini faktur pelanggan, misal saya buat customer 1, set pelanggan pakai kas, misalnya dia langsung bayar 7 juta. Oke, masih kembalian 400.000 validasi ya. Otomatis akan ada invoice baru ya. Ya, jadi seperti inilah sistem dari Odoo. Dari Odoo itu kita bisa melihat intinya. Oh ya, saya kembali lagi dulu ke kasir. Jadi kasir itu ketika kita masih belum selesai ini di penagihan, dia masih belum dibayar 6.600.000. Ini kenapa? Karena kasir belum men-close. Jadi harus tutup dulu seperti ini. Validasi dan penutup rekam entry. Oke. Baru ini kita refresh, cek 0. Berarti terbayar semua. Ya, kita cek persediaan untuk laptop. Ada 7 unit ya. Ada 7 unit yang terjual 3 ya. Nih enak nih, kita bisa nyucur yang di Bali 10, yang di tangan ada 7 ya. Secara overview seperti inilah aplikasi Odoo. Jadi dengan aplikasi ini saja kita bisa sekaligus antara gudang, kasir, pembelian, persediaan, bahkan distributor hanya dengan satu aplikasi open source ini. Oke, saya kira cukup sekian ya.